Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah menemani adalah Putri Namarina. Putri, selamat malam. Halo, selamat malam Mas. Apa kabar baik? Kabar baik. Ada pengalaman mistis nggak sejauh ini yang mau di-share ke kita? Pengalaman mistis itu baru-baru ini, beberapa bulan yang lalu, saya kehilangan kakek saya, opa saya. Turut berduka ya. Terima kasih. Jadi ceritanya hari biasa itu, pagi-pagi bangun, jam 6 pagi deh itu kalau nggak salah. Jam 6 pagi aku bangun, biasa baru bangun tidur, terus biasanya kan aku langsung ke rumah, ke depan rumah, buka pintu. Nah emang di situ tuh posisi dari malam, ibu, orang tua semuanya udah ngejaga di rumah sakit sih, udah jagain opah di rumah sakit. Okay. Jadi posisinya tuh di situ tuh hujan emang Mas, tapi nggak terlalu deras banget, jadi hujan gerimis biasa aja lah ya gitu. Nah pas aku jalan ke ruang tamu mau buka pintu rumah kayak biasa, tiba-tiba tuh ada angin pure, angin masuk gitu loh. Padahal tuh kenceng banget, kayak beneran gimana sih angin masuk tapi ke dalam rumah gitu loh. Bukan ke arah mana aja lah, masuk ke dalam rumah. Terus aku langsung kayak pikir, gimana ya kok perasaan hujannya gerimis aja gitu ya? Tapi kok ada itu posisinya masih jam 6 lah ya, jadi masih gelap juga karena hujan. Ya udahlah aku kayak biasa ngopi dulu bentar sebelum, soalnya tuh aku mau berangkat ke kampus, lagi mau berangkat ke kampus. Terus habis itu aku tutup pintu lagi, jalan seperti biasa ke toilet, mau mandi, siap-siap berangkat. Lewat bayangan sekelibat gitu sih, hitam gitu. Soalnya aku tuh orangnya bukan tipikal yang bisa ngerasain kayak gitu, jadi aku cuek aja gitu, kayak aduh apa sih gitu, kayak apa ini kali. Nah setelah sekelibat itu lampu mati tapi nyala, mati terus nyala lagi gitu, cepet gitu. Nah, di situ aku udah mulai, aduh gimana ya, ini mau masuk kamar mandi nggak jadi nih, soalnya agak takut juga jadinya tadi udah gara-gara ada angin tadi, terus tiba-tiba ada bayangan gitu, aku nggak pernah ngerasain kayak gitu. Udah akhirnya aku balik lagi ke kamar, aku buka HP, ternyata ada WhatsApp dari mama jam 5:30, tadi aku kejadian jam 6 kan. Jam 5:30 itu opa sudah dipanggil. Dan menurut kamu itu ada kaitannya kejadian? Abis itu aku ceritain sih, selesai itu malamnya aku ceritain ke ibu aku. Mah kok aku tadi pagi kayak ada, ya nggak ngerti sih ada pengalaman kayak gitu ya Mah. Terus katanya, ya mungkin itu cara opah buat pamitan gitu ke cucunya. Soalnya aku paling deket sama kakek aku itu. Ya oke, mudah-mudahan beliau udah tenang di sana dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan ya. Oke, baik Putri, malam hari ini kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku rela melakukan ritual mistis demi usahanya laku. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran, kami persilahkan Rita. Silahkan. Selamat malam Mbak Rita. Selamat malam Mas Bayu. Apa yang mau diceritakan? Saya seorang pedagang ayam. Ayam apa? Penyet. Oh oke, makanan ya? Iya. Saya berjualan dari tahun 2015, beberapa tahun yang lalu. Maaf Mbak, biar lebih jelas kami dengarnya, boleh lebih keras suaranya. Saya berjualan Sejak 2015? beberapa tahun yang lalu. Kendala saya buka sore sampai malam, tidak ada yang membeli dan tidak ada yang datang ke warung saya untuk makan. 20 meter dari tempat posisi warung saya ada yang berjualan.
Sama? Tidak, Oke. tapi Rame? ayam. Pecel ayam, Oh, sama-sama ayam. sama-sama ayam. Dia gimana jualannya? Cukup rame. Lalu? Yang saya bingung, ada apa dengan warung itu? Kenapa bisa rame sampai 24 jam? Sementara saya 2 hari berturut-turut tidak ada yang membeli dan tidak ada yang makan di warung saya. Lalu apa yang Mbak Rita lakukan? Ada teman saya datang, dia bertanya, gimana warung lo? Gue nggak tahu, malah gue pusing. Modal, kebutuhan banyak, tapi gue nggak bisa menuhi. Karena gue nggak tahu kenapa bisa warung 20 meter dari warung gue bisa laris sementara gue kagak. Terus? Akhirnya teman menyarankan kita pergi ke orang pintar aja. Saya nggak berpikir 2 kali atau sekali. Oke. Langsung dilakuin? Langsung. Ngapain di sana? Saya minta penglaris. Dikasih? Dikasih. Ada ritual yang dilakuin? Ada. Apa itu? Saya mandi kembang malam Jumat. Oke, setelah itu laris? Laris. Lalu apa tujuannya datang ke sini? Saya datang ke sini minta tolong sama Kak Roy. Awal memang rame dalam jangka 3 bulan. Cukup. Saya seneng. Tapi kebelakangan ke sini makin sepi, makin tidak ada, berturut sampai seminggu tidak ada yang mau membeli dan tidak mau makan. Oke. Anak Hanya itu, saya Pak? Kenapa anaknya? sakit-sakitan. Yang saya bingung, kenapa melihat waktu? Sampai jam 12 malam, setiap jam 12 malam selalu panas. Saya pikir panas biasa. Saya bawa berobat ke rumah sakit, ke puskesmas. Kemana menurut saya, yang penting sembuh anak saya. Tapi tidak ada. Nggak ketahuan apa penyakitnya? Nggak ya? ketahuan penyakitnya. Oke, jadi malam hari ini datang ke sini mau cari tahu sebenarnya ada apa. Iya. Ya, mudah-mudahan kita dapat jawabannya ya. Kita akan dengerin apa kata sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rita terlahir dengan tanggal lahir 17 September 1979. Sosok yang penuh dengan amarah dan mudah tersinggung. Melalui mata batin saya, semua tentang dirinya dipenuhi oleh kegelapan. Saya merasakan adanya kesedihan yang selalu menghantuinya. Selain itu, sosok Rita kini selalu mengalami kesialan. Setelah sebelumnya dirinya mendapatkan kebahagiaan yang singkat. Bayangan hitam yang sangat besar sekali menghantui dirinya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Rita, silakan duduk Mbak Rita. Mbak Rita silakan. Ada apa ya? Bay, kayaknya dia mau pingsan deh, Bay. Harus kita tahan dulu. Mbak Rita. Duh, Mbak Rita. kita naikin lagi ya. Ada minyak angin gak sih?
Ini pasti kerasukan ya, Roy? Mm-mm. Sejak kamu datang, dia langsung merasa terancam dan akhirnya keluar datang. Mm-mm. Histeria panik. Barita. Barita sadar ya. Barita pikirannya balik lagi ke sini. Fokus. Oke, Oke. baik. Silakan duduk kembali. Udah sadar ya? Oke. Mbak, dibantuin. Oh, maaf. Kuat, Mbak. Yuk, berdiri yuk. Berdiri yuk. Oke, yuk. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Iya. Mas, tolong di. Ayo, tolong. Mas Friko. Sebentar, Put. Kursinya. Sini, Put. Kamu pegang kursinya. Pegang kursinya ya. Gue jangan copot. Ayo, Barita bangun ya. Ini lemes banget. Barita bangun. Begitu kita duduk di lantai aja. Bisa. Oke, duduk di bawah dulu deh. Duduk dulu. Bisa. Ayo, oke. Ya, bisa gendong. Oke. Clip on-nya aman. Tolong minum. Kenapa Roy dia? Barita. Sini saya cium bau busuk. Agak Ada yang bau gitu sih yang... ya. Ya, thank you. Baik kok, aku juga minum. Minta minum. Barita minum ya. Silakan, Mbak. Iya, saya juga cium. Thank you. Kasihan banget sih. Ini nggak ada tisu ya. Ada yang mau masuk atau kayak dilawan ya, Roy? Sama Ritanya. Keluar. Aduh, mas. Awas, Roy. Awas, Put. Kita nggak boleh. Dia dilempar. Kita nggak boleh. Ah. Aduh, mas dia takut dia ngeliatin. Agak sedikit gelap. Aduh, mas kok dia ngeliatin sih. Mas. Ini kerasukan apa ya, Roy? Matanya melotot loh. Aduh, aku takut. Sini, Put. Mas, Bay. Udah minum tadi. Minum 3 doang.
Sini kamu kalau kamu berani. Barita. Sini. Sini. Ini kesurupan apa sih, Roy? Aduh, aku takut dia ngelempar. Iya. Sini kalau kamu berani. Terus itu aja nggak apa. Apa lu lihat-lihat? Dia nggak berani sama kamu, Roy. Dia nyerang ke Putri. Mas. Lu keluar dari badan tubuh ini. Kalau nggak gue bakar lo. Keluar! Barita. 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 Put, hati-hati. Kamu boleh bantu deh, tapi Mbak. hati-hati ya. Aduh, aku takut. Nggak apa-apa kan, Mas masak juga aku. Kamu sebelah sini ya, kita coba angkat. Mbak. Mbak Rita. Mbak. Selamat datang Mbak Rita kembali. bisa dengar saya. Yuk, didudukin. Mbak Rita udah sadar? Bangun Selamat yuk. datang kembali ke dunia aslinya. Yuk, kita dudukin Mbak Rita. Yuk bangun Oke, yuk. Mbak. Kumpulin tenaganya. Duduk ya. Duduk ya. Yuk. Oke, Mbak. Boleh bantu silakan. Oke, kami bantu ya. Oke. Ayo, Mbak. Satu, dua. Mbak Rita, kumpulin tenaganya. Duduk ya. Oh, oke. Hop. Ini sampai merosot lagi. Dia harus ada kayak kain hitamnya gitu untuk diikat di belakang gitu. Saya minta kain hitam. Boleh minum dulu kali ya, Mas? Kasihan. Minum dulu yuk. Kasihan kamunya. Telan dulu. Pelan-pelan ya, Mbak ya. Berat. Bajunya itu kelihatan. Kenapa, Mbak? Ikat aja. Dikit aja. Kasihan juga sih kelihatan. Jangan diikat di kursinya deh, Mas. Di belakang sininya aja. Nah, ya gitu.
Oke, Mbak Rita kumpulin tenaganya ya. Mungkin pemirsa juga mau tahu sebenarnya apa yang terjadi sama Rita. Kenapa tiba-tiba dia ngamuk saat Roy datang, entah ada benturan energi atau apa, tiba-tiba dia tidak jadi dirinya sendiri dan ada sosok gaib seperti yang menguasai Rita. Apa itu, Bau Roy? apa sih nih ya? Bau banget. Baunya busuk ya? Iya, bau. Itu dari makhluk dia? Dari mana? Ini saya pegang dia juga bau. Pinjam tisu basah dong, ada gak? Tadi apa sih Roy yang masuk? Sebenarnya saya ngerasa dia binatang gitu loh yang masuk. Dari mana datangnya? Dari badannya dia gitu. Badannya bau ya. Maksudnya bukan bau badan, tapi bau silumannya sangat bau sekali. Kenapa? Kasih Mas sama Mbak udah mau perhatian. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, kita Kita coba nggak untuk apa-apa bantu kok. Rita, nggak apa-apa. Kita semua sayang kok sama semua orang. Sabar ya. Dia katanya ada usaha dagang ayam penyet, tapi nggak laku. Dan Makanya dia ke dukun untuk minta penglaris, Roy. berhasil kah? Sempat berhasil, tapi cuma bertahan berapa bulan, akhirnya balik lagi jadi nggak laku, dan anaknya sakit-sakitan. Makanya datang ke sini sebenarnya mau tahu ada apa, hubungannya ada nggak nih dengan penglaris yang dia punya. Takutnya ada tumbal dan anaknya sakit-sakitan setiap Betul. jam 12 malam. Betul sekali. Adakah sesuatu yang dia bawa, Mbak Rita? Mohon maaf. Mbak, ada barang yang dibawa dari Hah? Ada apa yang dibawa Mbak? Apa? Mau saya bantu aja ya? Saya ambil ya. Di mana? Ada di belakang. Oke Mbak Rita kumpulin dulu tenaganya, saya bantu aja ya. Saya ambil ini, saya ambil gambar. Ini ada telurnya juga ya? Dia cuma bawa ini di belakang. Boleh tolong jelasin nggak Mbak Rita ini ada apa aja? Bau ya? Bawa apa aja Mbak? Kalau Putri nggak usah bawa. Kenapa nangis? kayak Kenapa? Apa yang dirasain? gitu nggak? Enggak tahu tadi aku nyiumnya sekitaran situ. Kasih minyak oil apa tuh? Yang minyak angin gitu. Kasih yang minty mint. Dimuntahin aja kalau emang mau. Ada yang rasa mau keluar dari dadanya. Ini nggak apa-apa tuh. Minta tisu kering dong, tolong. Mau kayak ambil gak? Nggak, oh bantuin di betul. Mbak, ngelap dulu Mbak. Pakai tisu. Iya, nggak apa-apa. Mau minum lagi? Minum lagi ya? Dia kayak ada yang mau masuk lagi terus dilawan gitu sama dia. Iya, dilawan ya, dilawan tolong. Yang kuat ya Mbak ya. Apaan tuh? Dilawan ya. Oh nggak ada ya udah. Dikeluarin kalau misalnya mau muntah. Ditahan, dikumpulin tenaganya, dilawan ya. Dilawan Mbak. Jangan sampai dibiarin untuk nguasain Mbak Rita. Makanya kuat terus kuat. Ya Mbak, nggak boleh nyerah Mbak. Kuat ya. Saya mau tanya Mbak Rita, ada salah satu korban keluarga kamu yang kecelakaan truk ya?
Suryadi. Suryadi. Siapa itu? Sepupunya. Oke. Muntahin aja. Mbak Rita, bisa dilanjutkan nggak? Kuat nggak untuk melanjutkan? Kita ada tim medis sebenarnya bisa untuk lihat itunya dia dong, lemah nggak jantungnya dan segala macam. Saya lihat kok dia butuh bantuan medis ya. Nafasnya dia itu kayak nggak bisa ini. Sesek gitu? Nggak lancar. Nggak bisa. Dia kebanyakan muntah jadinya duk 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 duk. Oksigen gitu kali ya Oksigen. Mas ya. Kayaknya habis Sendirian aja. kasihan loh Mbak Rita tuh. Ininya nggak bisa nafas. Mbak Rita pernah bunuh diri ya? Iya. Kenapa sih? Oke. Dia punya penglaris, lalu anaknya sakit-sakitan. Usahanya cuma 3 bulan membaik, tapi udah gitu sepi lagi. Ada sepupunya yang meninggal tabrakan dan dia sering usaha untuk bunuh diri. Ini apa jangan-jangan memang penglarisnya minta tumbal ya? Ilmu penglarisnya memang minta tumbal sih, Bay. Oh. Saya ngelihat kalau begini terus ya, yang mati tuh Bu Rita. Dianya ya Iya, sendiri ya. Karena Aduh. Ini ke depan. Ini sama juga. Mbak Rita. Fokus ya. Mbak Rita pikirannya jangan jalan-jalan, tetap fokus di sini. Mbak Rita, pikirannya jangan jalan ya, tetap fokus di sini. Right? Cara itu nih. Aduh, mas. cara dia ngeliat beda loh. Saya pengen coba Mbak Rita, saya bicara baik-baik di sini. Mohon makhluk halus yang memasuki tubuh ini, tolong keluar sebentar dan saya ingin berkomunikasi dengan orang ini. Tolong segera, saya mohon. Untuk keluar sebentar dan saya ingin berkomunikasi dengan yang punya badan. Bay, ambilin lilin, Bay. Yang banyak. Ngiderin sini. Lilin. Kenapa kamu melotot? Dia ngeliatin terus loh, Ron. Kamu apa sih dari tubuh ini? Cepetan bilang deh, jangan basa-basi. Kamu suka? Sebenarnya dia dimasukin ini loh, di setengahnya dia, setengahnya orang lain gitu loh. Ya masuk mau banyak nih. Itu ada telur. Kamu makan aja Gi untuk mancing keluar si siluman itu gitu loh. Aduh, mas, aku takut dilempar. Ya, serem loh. Serem banget loh. Itu dia ngambil itu dia mas, itu mau ngambil. Serem loh. Gilanya, Ini itu sih yang serem dia banget ambil. sumpah. Iya. Ngambil dari meja and something like crazy like that. And then just like this one.
Oh my lord. Dia ngeliatin aku dengan cara gini dong. Kamu di sini deh, Bay. Sini. Sini, Bay. Oh my god. Dia ngeliatinnya kenapa semelotot gitu ya, Roy? Serem banget kan? Jalan satu-satunya pancing dia keluar. Lalu di cleansing. Gimana cara mancing dia keluar kasih telur ini? Gila, dia serem juga ya dari sini ya. Kata matanya Setengah gitu. mukanya soalnya. Selatan. Makan Gi, kalau kamu yang pengen makan. Serah mau ngapain. Undang semua pasukannya datang. Kita cleansing di sini. Ini. Tapi udah banyak pegang dong, sih, Bay. dia udah Jangan pegang. senjata kita. Aduh, man. Awas put yang ngeliatin kamu. Takut. Ini bukan Barita. Kita harus menunggu sampai dia capek. Udah gitu dia akan hilang. Ini sih harus ketemu kuncinya, jimatnya. Ada jimatnya di tempat Kayak di tumpukan ada, bunganya iya, situ deh. ada hijau Itu. gitu. Itu yang harus Nova ambil. Bye. Don't be panic. Ketakutan dimanfaatkan oleh makhluk halus. Yang dibeli dari makhluk halus itu adalah ketakutan manusia. Tapi dia ngeliatin. Oke. Kenapa? Mau ganggu siapa? Mas Bay ke situ, Mas Bay. Keluar gak dari tubuh ini? Ngeliatin. Kenapa sih Jangan ganggu mereka ya. matanya ngeliatin ke sini mulu? Keluar dari tubuh ini sekarang. Terus saya bakar. Ini pingsan Saya lagi. kali ini kayaknya nggak boleh didudukin di kursi deh. Ya biarin aja deh. Biarin Saya aja. nggak yakin dia bener-bener bersih gitu. Ini jelas sih penglarisnya minta tumbal ya, Roy. Iya, semua penglaris atau pesugihan beberapa di akhir-akhirnya mereka akan meminta tumbal sih. Jadi cuma ngikutin sementara waktu, setelah itu mereka minta sesuatu. Iya, kebalikannya. Udah deh, kayak Mas. Udah sadar deh Di, kayak. di Mbak. tangannya ada apa sih? Coba dipastiin dia. Mbak. Ambil ya. Ada jimatnya, taruh di meja aja. Mbak Rita. Mbak. Mbak Rita. Mbak. Dah. Ya, kita bangun yuk. Bangun ya. Ya, Mbak, yuk. Ada jimatnya di sini. Gimana nih, Mas? Mau dudukin aja. Dia nggak bisa bangun loh, habis tenaganya. Pastilah habis, Bay. Saya minta lighter dong. Kasian. Aduh. Mbak. Gimana dong? Aduh, ntar dibakar nih ini lagi. Mbak Rita bisa dengar saya? Bisa dengar ya? Ini Mbak Rita, Rita dengar saya. Lihat mata saya, lihat. Pikirannya jangan keluar dari studio ini ya. Kumpulin tenaganya, tetap ada di sini. Mudah-mudahan ini udah berakhir semuanya. 7 macam udah dibakar. Tadi udah keluar ya, Roy? Udah. Tapi aku masih belum sadar ya. Udah sadar dia. Cuma Kayak masih- lemes. Karena kan dia dirasuki
Jadi dia kan punya badannya sendiri tuh dikontrol sama arwah gentayangan gitu loh. Dan yang dipakai tenaga dia. Habis tenaganya. Capek lah pasti. Tapi ini udah nih Mas. Udah selesai. Saya lihat lagi ininya meja. Boleh. Takut ada lain-lain lagi di piring yang dia Itu bawa. baju jas. Pasti itu dia. Kenapa Mbak? Oke. Mas dia minta tolong. Gimana dong? Dia nggak bisa duduk soalnya. Ya, Mbak Rita jangan panik dulu ya. Jangan sedih, ini semuanya udah selesai sekarang. Ya. Jangan pernah diulangin lagi pakai penglaris kayak gitu. Namanya usaha naik turun wajar kok. Ya. Ya, Mbak Rita bisa dengar saya ya. Ya. Boleh bantu ini enggak? Put, tolong dilapin Put. Bangun ya, bangun. Tolong saya. Sayangnya Mbak Rita. Rita kembali lagi, Mbak. Iya. Ini semua udah selesai kok Mbak Rita, jangan diulangi lagi ya. Gak pernah pakai penglaris lagi ya. Iya. Saya gak akan mulai lagi. Iya. Ini berapa kali coba bunuh diri tuh. Lama-lama nyawanya Mbak Rita sendiri yang dimau sama si tumbalnya itu, si penglarisnya itu. Habis saya capek Mas jual ke ayam penyet mulu. Gak apa-apa Mbak Rita. Ya udah di cleansing kok. Mbak Rita bisa mulai usaha yang baru. Ya. Mbak. Dan yang penting anaknya gak sakit-sakit lagi. Iya Mas, saya sayang sama anak-anak. Iya. Dia udah sadar banget loh. Ini kita harus jangan panik dan jangan takut. Dia sadarnya sadar total. Oke. Dan si jin-jinnya Iya Mbak. Bangun dia. Jalan lagi ya Mbak. Bangun dia. ini mulutnya dilapin. Iya. Gak mau lagi. Iya, jangan. Udah nyesel. Saya sayang sama anak-anak. Saya gak mau kehilangan anak-anak seperti sepupu saya. Iya. Iya Mbak. Ya udah selesai kok. selesai Udah berakhir kok, kok semuanya. Udah ya. Jangan dimulai lagi Mbak. Jangan diulang. Saya yang banget. Udah kok, udah. Udah di cleansing sama Roy. Kebuang ya Kak Roy. Udah dibuang. Jimatnya juga udah kebakar dan semua tadi yang menguasai Mbak Rita udah pergi. Ya tenang ya. Ya. Mbak Rita tenang ya. Saya akan beresin satu persatu semua. Udah kuat Mbak. Minum ya. Minum Mbak ya. Ya, Duduk ya. ya. Kita duduk ya Mbak ya. Saya sabar kok. Yuk, kita bangun kembali. Bantu saya bantu duduk. Ayo. Dari kiri situ kiri. Tapi nggak bisa dibangun tampaknya ke. Udah biarin. Biar dulu aja. Mau Tunggu dulu aja. Udah kok, udah langsung dibawa aja. minum ya Mbak ya. Yang kuat ya Mbak. Oke, Mbak Rita udah ya. Dia bisa keluar, Roy. Apa? Bisa bangun. Bisa keluar. Bisa. Minta minum. Udah ditekad aja ya. Dulu ya Mbak ya. Ayo, Mbak. Apa? Ditekad dulu apa? Ini saya mau bakal ritual-ritualnya dulu. Oh, ritualnya masih harus dibakar ya. Lagi Mbak. Udah. Oke, sebentar ya Mbak Rita lihat itu. Tunggu dulu. Biar di sini aja. Ada. Udah nyala.
telurnya berubah jadi darah loh. Mbak. Kita pecahin ya telur ini. Sebenarnya ada apa dengan telur ini? Ada misteri yang masih belum terungkap di sini. Tampaknya Mbak Rita sesama pesaing bisnis juga ada kompetitor. Tapi saya tidak mau mengalibikan. Oh, ada kiriman dari kompetitornya? Iya, dari kompetitornya. Tapi saya tidak mau mengalibikan itu semua jadi excuse ya. Orang kondisi keadaan kita di ini juga lagi up and down kok. In general, makanan, baju, apalagi di beberapa daerah ya yang jual-jual baju di daerah sana gitu kan. Semuanya juga pada sepi gitu kan. Sebentar ya Mbak Rita ya. Ini Roy ngeliat ternyata memang ada, tadi Mbak Rita bilang di deket tempat jualan ada juga yang jual ayam juga ya? Kompetitor. Kompetitornya. Berarti itu dimatiin deh. Pakai apa? Dibawa aja apa ya? Bawa aja deh. Ini panas loh, Bay. Hah, di sini? Hati-hati. Api semua. Bay. Kesini aku. Kami. Mudah-mudahan nggak ada Ini kiriman nggak jahat lagi. ya Mbak Rita ya. Nah ya, di atasnya aja jangan di air. Dia menderita banget, kita harus take out aja, nggak bakal bisa diterusin ini. Tapi kalau ada kiriman-kiriman ke dia, udah selesai di sini juga ya kan? Udah dibakar semuanya Mbak. Jimat udah dibakar, kiriman kompetitor ini juga udah dibakar. Mudah-mudahan Mbak Rita punya hidup yang lebih tenang ya sekarang Take ya. out orangnya, iya take out. Dia nggak bisa berdaya, udah capek banget. Iya, udah bisa. Keluarin. Ya dibawa ya, dibantu. Ya. Awas put. Sini. Aduh. Buang stage. Oh, buang stage. Ada palu nggak ya? Saya pinjam palu dong. Jadi dia ada kiriman juga gitu ya Mas ya. Awas airnya. Enggak kok. Awas meledak. Makin gede loh. Kasihan Mbak Rita ya. Ya. Tapi udah aman sekarang. Udah aman sekarang. Makin gede loh apinya. Apinya gede gak nih? Gede. Ini makin gede. Kan dia gede. Ini jadi kiriman juga ya dari kompetitornya ya Mas. Iya, tadi dia bilang ada yang juga dagang sama kan deket situ yang rame. Ternyata sepinya dia itu Karena kompetitor juga. bisa jadi ada kiriman. Jadi selama ini dia susah, dia pakai penglaris, begitu tahu tokonya apa dagangannya rame, si kompetitor itu ngirim juga. juga. Iya gitu ya. Iya bener. Ini semua bukti-bukti yang udah terekam. Mbak Rita ternyata ada guna-gunanya. Dikirim sama kompetitornya. Kita tunggu ya sebentar lagi. Udah hancur tuh semua. Matang ya? Matang. Ya udah, oke. Biarin ini dulu deh, sini dulu.
Habis kebakar semua. Habis kebakar semua. Tuh. Apinya pecah. Ya langsung hancur loh mangkoknya. Apinya makin Oke, besar ya. oke. Makin besar nih. Apinya Kain aja kali ya. Pakai handuk aja. pakai handuk ini, kain. Ya, handuk basah. Handuk basah aja. Gak bisa deh, kayak makin besar deh apinya. Udah cukup nanti. Ini soalnya kiriman orang bisa lah kemana-mana nanti malah. Makin gede ya. Makin gede loh. Ini udah hilang. Yeay. Udah, oke. Dah. Riko emang luar biasa. Oke. Masa lalu yang buruk bukan berarti masa depan menjadi lebih buruk. Tinggalkan semua keburukan dan mulailah menatap hidup perlahan dengan baik dan sempurna. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku tega menyantet satu keluarga karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Indah. Selamat malam Indah. Malam. Apa yang mau Indah ceritakan? Saya dendam sekali. Saya sangat benci sekali sama teman saya. Kenapa? Jadi saya kerja di suatu perusahaan. Situ saya baru masuk. Menurut saya sudah berperilaku baik, berattitude baik. Saya ngerasa saya nggak punya musuh. Terus? Tapi nggak tahu salah satu teman saya ngejebak saya pada waktu istirahat. Dia masukin semua uang teman saya, handphone teman saya, ke HP saya. Saya nggak tahu, dan bukan saya yang ngambil. Pada saat itu saya dipanggil oleh kepala gudang tempat kerja saya. Saya awalnya nggak tahu kenapa masalahnya, tiba-tiba di meja saya rame sekali orang-orang. Pas dibuka tas saya, ada uang, ada jam, ada handphone. Saya nggak ngerti. Kata orang-orang, dasar pencuri, dasar maling. Saya nggak tahu. Saya habis makan, istirahat, tiba-tiba saya dipanggil oleh kepala ke ruangan. Jadi itu difitnah? Iya, itu difitnah. Saya nggak ngambil dan saya nggak ngerasa itu semua. Tiba-tiba di tas saya, barang-barang itu, dan saya diteriakin dasar maling, dasar pencuri. Padahal saya nggak tahu, dan bukan saya yang ngambil barang-barang itu. Dan sejak itu saya dimusuhi, saya dibully, saya dijauhi oleh teman-teman saya. Bukan karena kesalahan saya. Dari sebab itu saya benci sekali, saya dendam. Sampai saya pun saya dendam sama teman saya. Akhirnya setelah beberapa bulan itu, saya sabar, saya dibully, saya dimaki-maki oleh orang-orang, dijauhi oleh orang-orang. Saya punya pikiran ke orang pintar. Untuk apa? Untuk menyantet teman saya itu. Maaf Mas sebelumnya, Mbak tahu dari mana kalau teman Mbak ini yang berbuat jahat sama Mbak? Karena dia yang nunjukin ke kepala saya, Pak, barang-barang mereka ada di sini. Kan gak ada yang tahu gitu loh Mbak. Gak ada yang tahu barang-barang mereka di situ, dan tiba-tiba dia tahu. Dari mana dia tahu ya? Iya, dari mana dia tahu kalau semuanya ada di situ. Oke, terus setelah ke orang pintar kirim santet ke Iya, dia. saya santet dia. Dan sebenarnya saya cari tahu dulu nama panjang dia, tanggal lahir dia, tinggal dia di mana. Saya santet dia. Terus? Saya ke orang pintar, malam-malam saya bawa tuh nama panjang dia, tanggal lahir dia,
karena udah benci banget. Terus Sakit dia hati kondisinya saya. gimana? Iya, oke. Kami bisa mengerti kalau sakit hati, difitnah, nggak ada yang bisa terima. Terus akhirnya saya minta ke orang pintar itu, Hmm. Mbak, saya mohon hilangin rasa sakit saya. Karena saya sakit sekali. Itu saya kata paranormalnya, iya Mbak, saya akan bantu Mbak dengan salah satu beberapa permintaan dia, sesajen. Terus saya harus ngelakuin beberapa ritual dan bayaran yang lumayan. Oke, dia gimana sekarang Akhirnya dia kondisinya? kena penyakit kulit yang luar biasa menjijikan. Jijik sekali orang-orang lihat. Dan di situ rasa dendam saya, rasa kesel saya, rasa benci saya sama orang itu nggak berkurang, tapi saya seenggaknya lega. Dia merasakan apa yang saya rasakan. Dia dijauhi oleh teman-teman saya. Dia dibenci karena semua orang jijik sama Oke, penyakit terus dia. Udah puas dong? Udah Ya, puas ya? ya sedikit. Oke, Mbak Ida tenangin diri dulu. Sekarang tujuannya apa datang ke sini? Sebenarnya ada suatu cerita lagi. Saya juga menyantet tante saya. Hah? Iya, tante saya. Tante sendiri? Tante saya karena dia sendiri yang membuat saya dendam, saya benci kepada dia. Loh, apa Jadi hubungannya? saya anak satu-satunya. Dia ngebeliin saya rumah. Tapi emang saya nggak pernah pakai rumah itu karena kan saya lagi nempatin di rumah yang satunya gitu loh. Oke. Menurut saya itu buat investasi saya nanti ke depannya. Tapi tiba-tiba dia ngejual seenaknya. Dia ambil lagi surat rumahnya, dia jual dan buat anak-anaknya. Jadi tantenya ini ngasih rumah, Ngasih rumah terus ke saya. diambil dan dijual. Dijual lagi. Tanpa ngasih tahu. Sakit hati saya. Itu maksud saya itu buat simpanan saya di masa depan. Iya. Buat Terus simpanan saya gitu loh. Oke, Mbak Indah disantet tante sendiri. Iya. Sekarang gimana Saya keadaannya? santet dengan penyakit yang sama, penyakit kulit, Dengan cara yang sama. dengan cara yang sama dan Oke. dan ya satu keluarga dari anaknya, suaminya, dia, Semuanya ya penyakit yang sama. penyakit yang sama. Sekarang apa tujuannya datang ke sini? Setelah sekian lama saya tidak melakukan itu dan rasa hati saya juga udah capek nyakitin orang. Kalau lihat orang menderita saya juga capek. Saya ingin berhenti, tapi ritual saya, terus teman-teman saya yang dulu, jin-jin yang bantu saya dulu selalu mengganggu saya, mengikuti saya. Oke. Saya capek. Baik. Saya pengen jadi orang baik. Ya, malam hari ini harapan kita semua Mbak Indah benar-benar bisa menjadi orang baik ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Indah terlahir dengan tanggal lahir 9 Desember 1990. Sosok yang memiliki karakter suka menyakiti orang lain dan nekat. Hal ini yang membuat kehidupannya dipenuhi banyak konflik dengan orang lain. Saya melihat sudah banyak korban yang dibuatnya karena rasa sakit hatinya. Apa yang saya rasakan kini ia sulit sekali menghilangi kehidupannya yang penuh dengan menyakiti orang lain. Saya melihat sosok laki-laki berbadan harimau. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan Mbak Indah. Mbak Indah lahir tanggal 9 bulan 12 1990. Indah ini sakit hati sama temannya, pernah difitnah, terus dia ke orang pintar untuk mengirim santet. Dan Sangat juga ada benci. tantenya yang pernah ngasih rumah, diminta lagi dijual rumah itu tanpa persetujuan. Iya, Indah itu hak sakit saya. hati dan sekeluarga disantet. Kondisi mereka yang disantet sama, punya penyakit kulit dan dijauhi Iya, orang-orang. sangat menjijikan. Sudah puas tapi sekarang mengalami gangguan. Makanya malam hari datang ke sini untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Itu bukannya karma ya? Iya. Iya. Kenapa harus nyakitin. sekeluarga, Mbak? Kenapa bukan tante? Mereka duluan yang menyakiti saya. Tapi kan seharusnya ya kalau misalnya yang benar
kejahatan nggak boleh dibalas dengan kejahatan, harusnya dibalas dengan cinta kasih gitu loh. Jadinya luntur. Semua orang punya kesabaran, begitu pula dengan saya. Sudah dibully, sudah dijauhi, saya juga punya batas kesabaran dong. Saya ingin membalas apa yang mereka lakukan ke saya. Bagaimana dengan teror-teror gaib? Teroris seperti apa sih? Boleh jelasin nggak? Saat saya tidur, entah apa, di dapur saya kayak bunyi panci, petang, petong, petang, petong. Itu setiap malam. Terus di pohon saya itu seperti apa ya? Saya juga bingung, di situ kayak ada sosok serem sekali, kayak genderuwo, mungkin saya nggak ngerti. Saya ngelihat itu kurang jelas, tapi itu sangat menakutkan. Datang ke mimpi saya diikuti. Terus tempat kerja saya nggak bisa kerja dengan tenang. Dia selalu ada depan muka saya, jeng 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 gitu. Sebelumnya Mbak Indah bikin perjanjian apa sama? Mungkin dia bikin perjanjian dengan dukunnya yang sebelumnya? Ya, saya setiap menyuruh orang itu selalu saya memberi sajen. Setiap mau ngirim santet, Harus kasih sajen. menyiapkan sajen. Karena katanya biar lancar, sasarannya tepat, dan dia bisa merasakan sakit hati yang saya rasakan. Kejadian gaib ini sampai sekarang Mbak masih memberikan sajen? Atau karena Mbak nggak memberikan sajen Iya, lagi? itu dia. Karena saya udah capek nyakitin orang, saya pengen berhenti. Jadi saya nggak menyediakan sajen-sajen itu. Dia selalu ada gitu loh. Entah di kehidupan nyata, entah saya tidur dimimpiin, saat saya kerja tiba-tiba dia ada, lewat aja gitu. Ini teror ini terjadi setelah santet yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, setelah saya melihat teman saya dijauhi, tante saya kena penyakit itu, saya rasa sudah cukup saya nyakitin orang, cukup udah itu. Jadi kayak saya udah capek mau berhenti. Oke. Gimana Roy? Tanggapan kamu Roy? Ya, jadi emang udah mau berhenti, tapi saya juga ngerasa emosional dia tinggi banget. Harusnya diredam. Kalau frekuensinya kayak gini sih nggak mungkin bisa cepet hilang ya, karena frekuensi cepet emosi gitu biasanya makhluk halus dan makhluk astral lebih demen yang kayak beginian. Iya. Kuncinya cuma Gampang satu gitu dikuasain. dia. Karena Mbaknya masih ketakutan juga, ngerasa bersalah juga ya kan? Sebenarnya bukan ngerasa bersalah, cuma ya saya sudah capek aja buat nyakitin orang, karena menurut saya sudah cukup puas saya melakukan itu. Ini cara dia bicara dan emosi yang meledak-ledak gini, apa karena dikuasai sama sosok-sosok gaib atau dia ngerasa ketakutan atau gimana Roy kamu ngelihatnya? Menurut aku sih dia merasa dendam ya. Lebih tepatnya dendam dan energi ketakutan juga. Oke. Iya, kalau Saya kayak- juga ngerasa dia ada di sini. Dia ngikutin saya. Maksudnya dia itu siapa ya? Sosok yang membantu saya saat Kirim santet. iya, dia ada sosok gundurwo besar. Iya, itu dia. Di mana dia? Di belakang dia. Di belakang Roy. Di belakang dia. Roy. Dia. Di belakang dia. Dia hitam. Mbak Indah, sini Mbak Indah. Mbak, ini bukan lagi Mbak Indah kayaknya ya. Sorry. Indah bisa dengar saya nggak?
Indah bisa dengar saya. Saya minta dupa. Dia ada di sini. Iya, ini karena ketakutan, karena punya rasa bersalah begitu Dia besar. ada di sini. Di belakang dia. Iya, ini kita coba untuk kasih solusinya ya. Kita coba untuk bantu supaya Mbak Indah menjadi orang yang baik ya. Gak lepas, jangan takut, jangan histeris. Tenangin dirinya dulu. Stereo panic attack sih. Iya, Dia ada panik di kan sini. dia. Dia ngikutin saya terus. Iya, Iya. sabar ya. Udah Mbak. Kita bantu. Oh, susah kadang ya orang capek dia, energinya habis gitu ya. Bukan kesurupan tapi capek dia pingsan gitu, Iya, ini blackout kehabisan gitu loh. tenaga, blackout Iya. jadinya. Jadinya jadi kayak gitu. Dan minum nggak ya? Oke, Makasih, Pak. Gimana nih Mas? Bangunin dulu. Dudukin aja. Indah, Mbak. Indah kayaknya udah bangun. Coba deh. Minum airnya dulu. Minum ya. Bentar. Minum dulu Mbak. Udah ya Mbak ya, kita berdiri. Ya pelan-pelan Mbak, pelan-pelan. Aduh, duduk. ini baunya nggak enak banget loh, Roy. Ada bau amis. Saya ngeliat di sini dalam mata batin saya. Maaf Mas, tadi agak ada bau-bau lagi ya nih. Baunya nggak enak ya? Iya, saya boleh nggak? Oke. Dalam mata batin saya melihat di sini. Saya ingin kamu mau minta maaf kepada seluruh pihak keluarga. Dan saya ngerasa di sini ada gangguan makhluk astral di belakang kamu berupa genderuwo dan kuntilanak. Saya merasakan, saya tahu ini susah, tapi saya mau tidak sepihak saja. Saya mau berhenti, tapi dia menyakiti orang. Itu dia. Sekarang Karena saya duluan yang disakiti. Kalau saya di Mereka fitnah saya. Mereka ngambil hak saya. saya sih terus terang ada konflik batin saya sendiri ya. Kita mau bantu orang tapi dia nyantet satu keluarga, anak-anaknya yang mungkin nggak punya salah apa-apa, nggak tahu Juga urusan. dan ini ingin lepas sekarang. Mbak harus maafkan dulu. Harus dari diri Mbak sendiri. Mbak masih dendam. Saya juga bingung gitu maksudnya. Saya mau coba mengikhlaskan. Tapi rasa itu sakit sekali. Dari temen saya nggak ngelakuin apa-apa. Tiba-tiba dia naruh barang-barang semuanya di atas saya. Yang buat saya diskor, saya kehilangan kerjaan, saya dibully, saya dijauhin. Tante saya entah kenapa dia ngasih apa yang dia kasih ke saya. Menurut saya itu simpanan saya di masa depan nanti, dan tiba-tiba dijual aja gitu buat kehidupan Baiknya dia. nggak bakalan hilang Mbak kalau Mbaknya masih menyimpan semua masalahnya itu. Sekarang masalahnya ada di Mbak. Mbak mau melepas tapi Mbak masih menyimpan masalah-masalah itu, masih menyimpan amarah. Gimana? Ini selain menyimpan rasa dendam, untuk mengirim santet itu kan ada sajian, ada ritual yang dilakukan ya. Ya, Masih disimpan nggak? mungkin ada di kamar belakang saya. Saya ingin Oke, ada yang dibawa nggak sekarang? Ada. Boleh dilihat gak? Boleh, saya ambil dulu. Mbak Indah kayak playing victim deh. Iya, saya tuh jadi kurang simpati karena itu. Seolah-olah dia jadi korban, padahal dia melakukan kirim santet gitu. Menurut saya kalau dia kirim santet ke orang yang nggak salah, ya nggak berdosa, satu keluarga gitu kan. Aku nggak suka dia ngirim ke ponakannya juga dong, berarti kan ke sepupunya juga, ke anak kecil juga gitu. Itu dia pertanyaannya, kita harus bantu nggak sih? Itu Kita lihat aja. enggak. Harus dibantu ya bantu nggak bantu ya udah. Iya. So dia yang playing, ini jelas playing victim lah. Hmm. Saya mengerti orang-orang gesturnya, bola matanya segala macem, feeling mata batin saya. Dia playing victim, seolah-olah dia menderita. Dia yang menjadi korban. Padahal sebenarnya dia pelaku Dia juga. pelaku.
Orang kayak gitu tuh nggak pantas tahu sebenarnya dibela. Iya. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Kalau saya agak kasar dikit. Ini pun kan kita Saya- nggak tahu dia jujur apa nggak soal rumah tantenya ini. Atau memang dia ada maksud lain, bukan karena dendam. Dan soal dia di kantornya itu seharusnya kalau emang dia nggak merasa bersalah, bawa aja ke kepolisian. Kan semua bisa dibuktiin. Iya. Tapi dia langsung menjudge satu orang itu yang memfitnah dia. Saya akan taruh dupa ini terus agar mengundang makhluk halus. Dia emang dengan ngirim santetnya ini menggunakan makhluk-makhluk halus ya, Ran? Betul sekali, Bay. Kira-kira dia berhenti ini karena memang dia dari hati kecilnya pengen berhenti atau karena dia ketakutan sendiri? Ketakutan sendiri sih. Karena lebih dia ketakutan tepatnya. sendiri kan? Efek dari santetan itu Berbalik soalnya. berbalik soalnya. Ini Boleh dijelasin Mbak Indah itu apa aja? ini beberapa barang-barang ritual saya. Ini setiap orang yang mau saya santet, saya tulis nama di sini. Saya cari tanggal lahir dan beberapa ya saya maaf nggak bisa ngasih tahu kata-kata ininya. Ada mantranya gitu? Ada mantranya, tapi nggak bisa saya kasih tahu di sini. Lalu saya tusuk-tusuk ke perut itu, seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, agar melancarkan semuanya, tanah liat ini dan kain kafan ini mencemurnakan nama dan tanggal lahir itu, biar sampai ke orangnya, penyakitnya tepat ke orangnya. Itu saya makan tanah ini. Hah? Orang mati ditaburin ini dan biar penyakit itu lama di tubuhnya dan dia merasakan apa yang saya rasakan. Saya ya sekitar 5 lembar lah sebenarnya. Dan ya saya sudah melakukan dua itu dan ya tepat. Setiap kali Mbak mau mensantet ini ritualnya. Mbak Mbak. melakukan sendiri. Iya, dan ada kata-kata yang nggak bisa saya sampaikan di sini. Mbak Indah, saya nggak simpatik sama Anda. Saya nggak suka kamu. Soalnya kamu playing victim. Bro, seolah-olah jadi korban. Tapi kamu tuh pelakunya. Jujur saya nggak suka sama kamu. Saya kalau ngomong suka-suka, enggak. Mohon maaf ya. Tapi mereka duluan yang menyakiti saya. Tapi dengan tidak santet Memfitnah. satu keluarga, Mbak. Dari cara emosi ngomong aja, kamu udah beda. Dia ngambil hak saya. Yang harusnya diberikan kepada saya, dia ambil lagi, dia rebut lagi. Ini padahal sering banget ada orang sebagai partisipan karena dendam akhirnya melakukan kesalahan. Padahal ya seperti yang Roy sering bilang, kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Walaupun nanti yang diterima belum tentu kebaikan, tapi paling enggak bukan kamu yang disalahkan. Kedepannya kalau ada masalah seperti ini lagi, apa Mbaknya bakalan balik lagi seperti ini? Kalau misalnya Mbaknya masih sering menyimpan dendam, kemungkinan besar juga akan terulang lagi. Iya, sebenarnya saya juga capek gitu loh, maksudnya gangguin setiap saya kerja, setiap saya tidur, dia selalu ada sosok-sosok yang Berarti Mbak Oke. nggak nyesel kan nyantet mereka? Mbak cuma ketakutan aja kan? ada rasa nyesel, maksudnya siapa sih yang nggak sedih ngelihat orang penyakitan, dibully. Saya juga manusia, sedih, tapi rasa sakit hati yang mereka buat ke saya. Oke, Mbak Indah seperti apa ritualnya? Silakan dilakukan. Jadi seperti tadi saya bilang, nama yang ingin kita tuju, jarum ini bukan sembarang jarum. Ini nggak boleh dibuang, Diapain? biar nyampe langsung ke orangnya. Sakit itu kena ke orang yang tepat. Ini kita makan. Makan jarum. Aduh Mbak, Kamu
kamu gila ya. Itu Mbak nyusahin diri Mbak sendiri kalau kayak Saya gini. jadi lebih gak simpatik lagi. Tambah itu gak simpatik. itu ritual saya, dan tadi saya bilang tanah, bunga itu kita makan. Mau ditolong nggak? Ya, saya mau. Ya ini kita cleansing. Roy akan cleansing kamu ya. Tapi kedepannya bakalan ngulangin lagi nggak Mbak? Ini bakalan jadi cara cepat dia buat balas dendam, pasti bakalan balik lagi. Sini deh tangan kamu. Tangannya Indah. Tangannya Mbak. Dan buka masker kamu. Kamu urapin semua ke muka kamu. Facial scrub. Mbak Indah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat Mbak Indah ya. Kita kan ini punya hukum gitu loh yang berlaku. Ada hukum agama, hukum negara. Jangan menggunakan santet ini kalau mau menyelesaikan masalah. Masa menggunakan gini-gini? Malah diri sendiri yang rugi akhirnya. Oh, dia sendiri yang diteror. Iya, diri sendiri dapat teror, nggak tenang hidupnya. Ya saya janji. Saya nggak akan nyakitin orang lagi. Saya nggak akan nyakitin orang lagi. Karena saya juga udah capek. Semarah atau sedendam apapun Mbak, terus janji nggak boleh kayak gini lagi Mbak. Akan berbalik ke Mbak sendiri. Ada lagi yang mau disampaikan terakhir buat Indah, Roy? Mbak Indah, sekarang saatnya bukan bermain play victim, menjadi pura-pura jadi korban. Sekarang saatnya kamu cari kerjaan yang oke lah dan kehidupan yang lebih baik. Nggak usah drama-drama seperti itu. Saya tahu kok orang yang drama, saya tahu juga orang yang beneran. Sekarang udah titik poin di mana kamu harus hidup benar-benar. Dan saya minta kalau bisa kamu minta maaf kepada semua orang-orang yang telah kamu sakitin melalui keluarganya, by text atau didatengin. Sebaiknya datang langsung. Sebaiknya datang langsung. Didatengin mau nggak mau, lu diusir atau enggak, lu datang terus setiap hari. Iya, saya akan minta maaf ke teman saya, ke tante saya. Ya, Maafnya sebesar-besarnya karena ya. ya dendam saya yang berlebihan, sakit hati saya yang berlebihan, yang buat mereka celaka. Ya, Saya akan baik. minta maaf dan saya akan datang ke rumah. Oke, terima kasih Mbak Indah. Kami harap yang terbaik ya buat Mbak Indah. Selamat malam. Terima kasih. Setelah gelap hati dan ditutupnya kebaikan, kini dirinya dipenuhi rasa sesal yang amat dalam karena perbuatannya yang mencelakai orang lain. Roy, kamu percaya Indah akan melakukan seperti yang kamu bilang, datang ke rumah yang menjadi korban, minta maaf dan lain-lain? Saya tampaknya masih setengah-setengah percaya sama Indah ya. Apakah dia akan melakukan itu atau tidak? Tapi yang jelas di rumah, di lokasi tempat Indah masih banyak semacam kayak ritual-ritualan yang aneh-aneh gitu. Oh, masih ada benda-benda lagi yang aneh kayak gitu. Iya. Perlu ada penelusuran nggak? Tampaknya perlu ada penelusuran dan rekan kita Frisley akan menelusuri lokasi Indah. Baik, kalau begitu setelah ini Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Indah. Pemirsa, sekarang kita sudah sampai di rumah Mbak Indah. Ini aku langsung masuk aja. Permisi, Mbak Indah. Permisi, Mbak. Iya. Silakan Kak masuk. Mbak Indah, saya pakein masker dulu ya sama clip-on. Kak Sri, Ya. aku minta tolong pakein masker sama clip-onnya ya. Oke. Ya Mbak Indah, jujur sih ya Mbak, dari awal tadi masuk ke sini, kok aku kaget karena pas tadi ngelihat Mbak Indah ngintip, aku nggak ngelihat Mbak Indah. Tapi aku malah ngelihat sosok kuntilanak yang sekarang ada di belakang sana. Iya Kak, jadi selama ini aku selalu diganggu.
diganggu terus sama kuntilanak itu. Diganggu sama sosok kuntilanak? Iya Kak, dia selalu ganggu aku terus. Dari apa yang saya lihat, Mbak Indah selalu gelisah pada saat tidur karena adanya gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Akibat dari gangguan tersebut, membuat kondisi psikis Mbak Indah semakin hari semakin memburuk. Ya Mbak Indah, datangnya saya kesini mau ngebantuin Mbak Indah kok. Iya, terima kasih ya Kak, udah nyemperin waktu buat datang ke rumah aku. Iya Mbak. Tapi Mbak, saya kok ngerasa ada benda atau suatu energi yang besar. Aku belum tahu juga ini pemirsa mengarah kemana. Karena aku cuma ngelihat sosok kuntilanak tadi yang dari tadi tuh ngegangguin coba untuk komunikasi, tapi setengah-setengah, dan dia tuh kayak ngasih tahu Mbak Indah ini ada yang ngirim. Iya, jadi biasanya aku selalu melakukan puasa mati geni. Puasa mati geni? Iya, di Kak. ruangan? Di suatu ruangan agar ritual aku berhasil. Oh, oke. Saya boleh tahu ruangannya di mana? Boleh Kak, di sebelah sini. Kayak ruangannya dijaga banget ya? Iya, hanya saya yang masuk. Oke. Mbak, maaf. Ini kok ada lilin ya? Iya. Setiap saya puasa mati geni di sini, hanya satu lilin ini yang menemani saya di ruangan ini. Oh, jadi Mbak Indah sendiri dan sama lilin ini? Oke. Pemirsa, sekedar informasi untuk kalian yang belum tahu apa itu puasa mati geni. Jadi puasa mati geni itu adalah puasa untuk menaikkan suhu tubuh manusia menjadi lebih panas dan setara dengan iblis, agar bisa melakukan santet itu. Jadi secara nggak langsung orang yang melakukan puasa mati geni itu dia yang menyatukan dirinya dengan iblis. Mbak Indah tuh ngelakuin santetnya sendiri atau gimana? Iya Kak. Oke, pemirsa, jadi Mbak Indah ini melakukan santet itu sendiri dan dia berpuasa di sini. Sebenarnya ngelakuin santet sendiri aja itu udah salah, karena melakukan santet itu membutuhkan syarat-syarat. Ada beberapa syarat yang harus benar-benar dipenuhi. Dan yang aku lihat kalau misalnya secara tubuhnya Mbak Indah ini kayak belum mencukupi syaratnya, jadi belum dilakukan sepenuhnya. Makanya ada gangguan dari banyak makhluk yang dari tadi kayak mereka tuh mencari rumah. Mbak. Iya Kak, jadi selama ini aku diganggu terus makhluk-makhluk itu. Aku udah capek Kak, aku pengen dibersihin. Iya. Aku bantu untuk netralin ya Mbak. Kak, aku minta tolong ambilin lada boleh? Lada? Mbak Indah, aku minta Mbak Indah untuk fokus ya. Mbak Indah untuk fokus, meremin matanya, yakin kalau setelah ini nggak akan ada apapun yang ngeganggu lagi ya. Kenapa itu? Kejar! Ya ampun, ini Mbak Indah.
ini merupakan tempat ritual yang dimaksud sama Mbak Indah. Dia melakukan ritual santet itu di sini. Aku juga ngerasa kalau di sini bener-bener nggak enak, tapi kenapa malah dia larinya ke sini? Mbak kenapa lari ke sini? Tadi aku ngerasa kuntilanak itu kakak dia natap aku kak. Dia serem banget. Oke, pemirsa, jadi sebenarnya nggak ada si kuntilanak itu, tapi dia mengganggu pemikirannya Mbak Indah. Jadi Mbak Indah kayak halusinasinya kalau kita ini datang buat nyerang dia. Mbak, ini aku Frisly, aku bakalan bantuin Mbak Indah. Oke? Yang penting Mbak Indah ngelawan semuanya. Kalau ngerasa ada yang ngegangguin apa sosok itu nyamperin Mbak Indah, dilawan aja, ya. Dan untuk ini, pemirsa, ini udah nggak bener banget sih. Ini alat ritualnya bisa dilihat. Ini kayak emang udah nggak digunakan lagi. Jadi makhluk-makhluk banyak yang datang ke sini berharap ini bisa menjadi tempat dia. Mbak Indah, ini deh, Mbak Indah aku netralin. Terus ini ruangan ini juga aku netralin dan semua barang-barang ini aku sita ya. Iya kak. Aku netralin Mbak Indah dulu. Kak, aku minta tolong lada yang tadi. Aku mau bersih. Oke. Fokus ya Mbak Indah, fokus. Fokus, dilawan. Udah ya. Kak Sri, aku minta tolong ambilin aku garam boleh? Ini nggak enak banget sih. Makasih, Ini Kak. udah. Iya udah Kak. Mbak Indah, boleh berdiri samping aku. Aku juga nggak tahu kenapa ya. Sampai di ruangan ini, aku malah ngerasa sosok kuntilanak itu nggak ada di sekitar kita. Sedangkan dari tadi yang ngeganggu Mbak Indah itu sosok itu. Dan aku ngerasa kayaknya bukan cuma ruangan ini deh. Ada tempat lainnya nggak sih Mbak? Ada tapi nggak ada apa-apanya. Tapi ada tempat lainnya selain ruangan ritual ini? Ada? Iya ada. Yaudah, ini saya netralin dulu. Nanti semuanya juga disita sama tim saya. Abis itu Mbak Indah anterin saya buat ke ruangannya ya. Iya baik kak. Kak Sri, tolong bantuin aku Kak. Kak, aku minta tolong semuanya ini disita. Kainnya semuanya disita. Sama lilin yang dibawa tadi ya Kak. Ya, sama ini Kak, maaf. Ya Mbak Indah, di mana ruangannya? Iya aduh. Ini kak ruangannya. Oke. Yaudah Mbak, Tapi aku nggak berani. gak berani untuk masuk. Iya karena ke ruangan itu selalu kayak ada sosok yang ganggu aku terus. Yaudah Mbak, tadi kan Mbak Indah udah saya netralin. Jadi sekarang Mbak Indah udah nggak usah mikirin tentang gangguan itu lagi. Saya ada di samping Mbak Indah terus ya. Tenang aja ya, saya minta tolong bantuan Mbak Indah. Bener nggak apa-apa kak? Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kok. Ini kamar tidur aku. Oke, ini kamar tidurnya Mbak Indah dan saya juga mau nanya. Itu apa? Foto-foto yang udah dicoret, itu ada foto. Itu foto siapa ya, Mbak? Itu foto-foto yang saya santet, Mbak. Foto-foto orang yang Mbak Aku Indah santet. Aku gak nyaman banget sih di sini. Cuma entah kenapa energi yang tadi aku maksud di ruangan sebelum-sebelumnya itu emang mengarah ke tempat ini. Mbak Indah, kalau boleh tahu, Mbak Indah itu menyantet mereka, apa yang terjadi sama mereka? Karena saya dendam. Saya sakit hati banget, Kak. Teman saya, itu tuh fitnah saya. Bilang kalau yang nyolong barang-barang di kantor itu saya, Mbak. Oke. Dia masukin barang-barang itu ke tas saya, padahal bukan saya yang nyolong, Kak. Oke, terus Mbak Indah buat dia sakit Iya. atau... Saya santet dengan penyakit kulit. Oh, jadi korban-korban yang Mbak Indah santet ini jadi punya penyakit kulit Iya, gitu? penyakit kulit yang bernanah dan menjijikan.
Oke Mbak Indah, jujur sih saya kaget karena ngelihat foto korbannya banyak dan ini emang udah salah banget. Tapi sekarang Mbak Indah juga udah sadar kan? Udah sadar, udah mau berubah. Yaudah saya bantu. Tapi saya ngerasa di sini tuh ada benda. Entah jimat atau apa, Mbak Indah bisa kasih ke saya? Enggak, semua jimat, semua yang saya pakai ritual udah saya kasih waktu di studio, Kak. Tapi Iya, udah nggak ada di sini. Di rumah saya udah nggak ada. Tapi Sama nggak tahu. tadi yang di dalam yang Mbak Sita, udah itu aja kok. Oke, jadi jimatnya udah nggak ada sama sekali. Mbak yakin? Iya, saya yakin udah nggak ada. Karena pemirsa, ini aku juga makin keringetan banget karena aku ngerasain aura yang gak enak banget dari punggung aku. Dan sosok itu kayak punya rumah di sini. Sosok kuntilanak yang dari tadi itu mengganggu Mbak Indah dan kita. Mbak, saya izin untuk nyari ya benda itu ada di Silakan, mana. Mbak. Mbak Indah, ini kalung Mbak Indah. Iya, itu kalung yang diberikan oleh teman saya. Kenang-kenangan. Dari temen yang disantet juga. Iya, jadi dia nitipin ke kakaknya kenang-kenangan buat saya. Oke pemirsa, jadi aku udah nemuin energi yang kuat yang aku maksud itu berasal dari kalung ini. Jadi sosok tersebut, kuntilanak yang mengganggu Mbak Indah, rumahnya itu di kalung ini. Jadi malah salah Mbak. Kalau menurut Mbak, temen Mbak itu ngasih kenang-kenangan buat Mbak Indah, dia justru memberikan makhluk yang makin lama itu makin mengganggu Mbak Indah. Oke, ini emang udah gak bener sih. Ya Kak, aku nyesel banget. Aku benar-benar nyesel banget. Aku mau berubah Kak, aku Iya, mau iya. bersih. Aku Oke. capek Kak diganggu terus. Mbak Indah, ini kalung ini saya sita ya. Mbak Indah tenang aja, semoga Iya. setelah ini juga udah nggak ada lagi yang mengganggu Mbak Indah. Nah pemirsa, ini juga pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah melakukan santet dengan alasan apapun. Melalui dukun, apalagi kita melakukannya sendiri. Nah Mbak Indah, kalau kita sakit hati sama orang lain, lebih baik memaafkan dan mengikhlaskan, bukan malah menyantet. Ya Kak, aku janji aku gak bakal ngelakuin itu. Dan aku akan coba ikhlas kalau orang yang mau jahalin aku. Yaudah, semoga setelah ini Mbak Indah nggak akan diganggu sama apapun lagi. Terima kasih Kak. Iya, Kak Sri. Ya. Aku minta tolong Kak, nanti semua barang-barang di sini disita juga ya Kak, digabung sama yang lainnya. Oke, siap. Udah, yuk Mbak Indah. Malam hari ini dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin, Rita dan juga Indah. Dua-duanya adalah pelaku mistis. Kalau Rita supaya usahanya laku dia menggunakan penglaris, tapi Indah playing victim seolah-olah menjadi korban dan dia akhirnya mengirimkan santet. Dialah sang pelakunya. Gimana Roy, Rita dan Indah? Lebih menyeramkan dan membahayakan Indah sebenarnya ya? Iya, kalau Rita tuh kasihan dia nggak bisa ngomong dan yang ada adalah efek dari dia bermain Dia mistis. korban juga dari Iya. saingan bisnisnya. Iya. dia Iya, sih, dikirim Mas. juga. Iya, dikirim juga. Dan dia muntah-muntah terus gitu, nggak bisa ngomong. Kasihan Rita. Indah saya nggak simpatik. Saya bilang kan ke orangnya, saya nggak suka sama kamu. Gitu. Iya. Tapi dua-duanya bisa jauh lebih baik setelah malam hari ini. Dua-duanya mudah-mudahan bisa jauh lebih baik. Oke. Put gimana tanggapannya Put? Kalau aku tadi lebih simpati ke Mbak Rita sih. Kasian ya. Dia korban aja sebenarnya. Dia beneran korban, not playing victim. Iya. Yang playing victim tuh yang Mbak Indah itu Indah. justru. Iya, Rita karena kondisi. Iya, Mbak, karena ya, Rita karena supaya- kondisi. Seandainya dia nggak kirim santet duluan, mungkin dia nggak bakalan seperti itu. Warungnya usahanya mungkin bakalan laris. Sedangkan kalau Indah, dia terlalu gelap mata sih. Jadi menghalalkan semua cara. Seharusnya kan bisa
selesaikan secara baik-baik. Jadi dia Kita- kena konsekuensinya sendiri. Mudah-mudahan mereka dapat yang terbaik ya. Terima kasih Putri Namorina sudah hadir menembus mata batin. Makasih ya, Mas. Sukses untuk semuanya. Thank you. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya. Thank you. Pemirsa, mengumbar kebencian dan dendam pasti hanya akan meningkatkan penderitaan pada diri sendiri. Lebih baik kita bersabar karena sesungguhnya pembalasan itu akan tiba. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan segera kami sajikan di sini, menembus mata batin.